Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurea Nintanita Kirana Purba dengan NIM G00230029. Jadi saya akan menjelaskan terkait sistem genito-oropoetika. Yang pertama ada mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Yang pertama ereksi. Nah, ereksi sendiri itu dirangsang oleh stimulus atau sexual trigger di hipotalamus. Nah, ini nanti dia akan mengakibatkan dopamin dan juga neuron epinefrinnya meningkat. Nah, apa yang terjadi kalau dopamin dan neuron epinefrinnya meningkat? Kardiovaskular dan juga respirasinya itu juga meningkat, dan kemudian ada aktivasi dari sistem parasimpatik. Nah, impuls jaras parasimpatik ini di sakral 2 sampai dengan 4 ke arterial penis. Nah, ini nanti si arterial penis ini akan mengalami vasodilatasi dengan bantuan nitric oxide. Nah, karena tadi si arteri cavernosa yang ada di yang ada di penis itu dia melebar, dia kemudian dipenuhi oleh darah. Hal ini mengakibatkan vena pada penis itu akan terjepit. Nah, apa yang akan terjadi? Itu darahnya akan tertahan sehingga mengakibatkan adanya ereksi atau penis tersebut bisa menjadi keras. Kemudian selanjutnya ejakulasi. Nah, kalau tadi kan ada si drainase vena yang tertahan itu tadi atau si ereksi. Nah, tubuh itu nanti akan mengirimkan sinyal saat ereksinya sudah maksimal. Nah, yang terjadi berikutnya adalah fase ereksinya berhenti. Nah, fase ereksi ini berhenti karena inhibisi dari si lumbal 1 sampai 3. Ini melibatkannya saraf simpatis. Kemudian ada terjadi emisi, yaitu transmisi substansi ke ductus ejaculatorius. Nah, setelah terjadi emisi itu nanti ada ekspulsi. Ekspulsi ini berarti si substansi tadi dikeluarkan via OUE atau ostium urethra externum. Nah, setelah terjadi ekspulsi itu nanti sistem dari kardiovaskular dan juga respirasinya akan kembali normal. Nah, ya mungkin kalau pakai gambar lebih jelas ya. Jadi pertama-tama itu dari testis, seperti yang kita tahu, testis itu kan memproduksi sperma. Kemudian dari testis ini dia akan ke vas deferens, yang ini kelihatan ya. Oke. Nah, dari vas deferens ini dia ke sini, ini bertemu dengan vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berfungsi untuk menutrisi dari si spermanya. Dia menghasilkan salah satunya fruktosa. Itu tadi vesicula seminalis sebagai penutrisi dari si sperma. Kemudian dari vesicula seminalis ini dia akan membentuk ductus ejaculatorius. Kemudian ductus ejaculatorius ini nanti dia bergabung dengan uretra pars prostatica. Nah, setelah jadi kalau di
sistem uropoetika, dia dari vesika urinaria, dia nanti akan ke uretra pars prostatica. Nah, di uretra pars prostatica ini dia akan bertemu dengan ductus ejaculatorius tadi. Nah, prostat sendiri merupakan kelenjar juga. Dia berfungsi sebagai dia berfungsi untuk mempertahankan motilitas dari sperma. Hasil cairan yang dihasilkan oleh prostat itu dia bersifat basa. Ini bisa menetralisir asam yang ada di vagina. Kemudian dari prostat, ini uretra. Sebenarnya di sini, di tengah-tengah sini ada kelenjar bulbo uretralis, tapi kayaknya di sini nggak kelihatan. Tunggu, ada foto lainnya nggak ya? Oh, ini nih. Nih, ada kelenjar bulbo uretralis. Kelenjar bulbo uretralis ini dia menghasilkan mukus sebagai pelumas agar memudahkan jalan keluarnya dari si sperma itu tadi. Nah, itu tadi mekanisme ejakulasi, ereksi, sama kelenjar-kelenjar yang turut berperan dalam pada alat reproduksi pria. Kemudian ada proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini dia ketika si sperma itu tadi berhasil lolos atau berhasil masuk, dia akan bertemu dengan oosit di ampula dari tuba uterina di sebelah sini. Kan si oosit ini dihasilkan sama ovarium yang kuning ini, ditangkap oleh fimbriae. Nah, biasanya proses fertilisasi itu terjadi di ampula dari tuba uterina di sini. Nah, si sperma itu tadi hanya akan ada satu sperma yang berhasil membuahi satu oosit. Nah, si sperma itu tadi yang berhasil masuk, dia kan ada kepala sama ekornya. Nah, tapi nanti yang masuk ke oosit yang bersatu sama si oositnya itu nanti cuman yang bagian kepalanya aja. Itu tadi proses fertilisasinya. Terus nanti dia akan membentuk zigot. Nah, nanti selama perjalanan ke uterus dia akan mengalami pembelahan. Ya, misalnya di hari kedua itu dia akan membelah menjadi 2 sel, hari ketiga menjadi 4 sel, hari keempat menjadi morula, kemudian berubah menjadi blastosis. Nah, sekitar hari ke-7 ini si blastosis itu tadi akan mulai terimplantasi ke dinding uterus. Nah, ini nanti akan membentuk embrio. Itu tadi untuk proses fertilisasi dan juga nidasi. Kemudian dari uropoetika itu tadi. Nah, jadi untuk pembentukan urin mungkin dari arterinya dulu ya, dari vaskularisasi dari ginjal. Jadi yang pertama itu ada yang merah ini, arteri yang masuk ke ginjal. Ini adalah arteri renalis. Arteri renalis ini nanti akan
bercabang menjadi arteri segmentalis, kemudian menjadi arteri interlobaris, kemudian arteri arkoid. Selanjutnya ada bercabang lagi menjadi arteri interlobularis. Nah, dari arteri interlobularis ini nanti dia akan masuk ke glomerulus yang ada di bagian korteks ginjal. Nah, dia nanti akan berupa arteri aferen. Arteri aferen, kemudian dia nanti akan menjadi arteri peritubuler, atau nanti ginjal itu kan banyak tubulus-tubulusnya ya. Jadi si arteri peritubuler ini arteri yang ada di sela-sela atau di antara tubulus-tubulus tersebut. Nah, terus nanti dia akan ke arteri eferen. Kembali lagi. Nah, dia nanti akan dibawa kembali ke melalui vena. Yang pertama itu tadi berarti dari si eferen, arteri eferen ke vena interlobularis. Setelah itu dia akan ke vena arkoid. Setelah itu dia akan ke vena interlobaris. Nah, dari vena interlobaris ini nanti dia akan ke vena renalis. Nah, tadi kan yang ada di glomerulus itu si arteriol aferen. Nah, sebenarnya yang difiltrasi itu yang masuk ke ini ya, yang masuk ke tubulus-tubulus di dalam ginjal yang kemudian nanti difiltrasi dan yang direabsorpsi, agmentasi dan segala macam itu plasmanya. Nah, itu nanti dia di tubulus contortus primer, distal, kemudian akan berkumpul di tubulus collectivus. Itu nanti dia akan disalurkan ke ureter. Ureter tuh yang ini. Lanjut. Nah, ureter itu yang ini. Nah, dari ureter ini dia akan masuk ke vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, dia ini urinnya ditampung untuk sementara waktu, dan ketika sudah penuh nanti akan dikeluarkan. Dikeluarkannya lewat apa? Lewat uretra. Nah, kalau uretra ini di laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau di laki-laki itu cenderung lebih panjang uretranya karena ada si penis itu tadi. Sedangkan yang perempuan itu lebih pendek, kurang lebih 4-5 cm. Kalau yang pria itu bisa mencapai 18 cm panjang uretranya. Nah, yang untuk pada pria itu terbagi menjadi 3 pars. Ada pars, sebenarnya ada pars ini ya, ada pars preprostatika, terus pars prostatika. Terus ada pars membranosa. Pars membranosa itu tadi yang sejajar sama kelenjar bulba uretralis. Iya, tadi di atas ada. Oke. Nah, itu tadi. Terus ada pars spongiosa. Coba lihat sini. Nah, ini pars prostatika. Ini pars membranosa, dan yang di biru ini itu pars spongiosa. Nah, oke. Terus kalau udah penuh
kira-kira apa yang terjadi di vesika urinaria. Jadi di vesika urinaria ini kan ada beberapa lapisan muskulus. Nah, beberapa otot polos lah. Ada 3 lapisan dan dia nanti membentuk musculus detrusor. Nah, ketika vesika urinaria ini penuh, itu nanti musculus detrusornya itu akan berkontraksi untuk mengosongkan kandung kemih. Itu dia tadi di-trigger oleh saraf simpatis. Iya. Nah, itu tadi. Terus kan di sini ada sphincter uretra externum. Nah, ketika si musculus detrusornya itu kontraksi, maka sphincternya itu dia akan relaksasi untuk memudahkan si urinnya untuk keluar. Sedangkan kalau misalnya si sphincter itu tadi dia berkontraksi, otomatis si musculus detrusornya itu dia relaksasi, karena kan si sphincternya itu tadi dia ibaratnya menahan urin agar tidak keluar. Itu tadi untuk yang sistem uropoetika. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.